Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal muhirati subha. Fa'atharna bihi naq'a fawassatna bihi jam'a. Innal insanu li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khusila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhir bulan Rajab ini kita diberikan kekuatan untuk senantiasa bersalawat dan bersalawat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergeseran waktu demi waktu seperti yang dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Waktu demi waktu bergeser dan manusia demi segalanya manusia itu dalam keadaan yang rugi. Pergeseran waktu dan waktu. Tanpa sadar umur kita sudah bertambah dan bertambah. Bertambah maksudnya bertambah mendekati apa dinamakan maut. Kalau mereka yang ngerti tentang kehidupan kelak nanti selanjutnya, maka akan berpikir 8 kali. Akan berpikir lagi berputar 360 derajat untuk berpikir tentang ukhrawi. Dunia ditinggalkan. Manusia yang bisa berpikir jernih, senantiasa di dalam hatinya mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikran katsira wasabiq bukrata wa asira. Zikir sebanyak-banyaknya, tidak ada batasannya. Dengan zikir ini mereka senantiasa bergelantungan dengan ayat-ayat Allah yang ada di dalam hati ini. Ini yang perlu dipikirkan, ini yang perlu ditonjolkan, yang perlu didahsyatkan untuk mengharap ridha Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan di akhir zaman ini. Biar kita tidak menjadi golongan hamba Allah yang rugi. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesuatu yang Allah sudah jelaskan dan Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran, dan ini kenyataannya terjadilah pada akhir-akhir zaman ini, maka ini sudah suatu hal kenyataan yang luar biasa yang seharusnya kita waspadai. Janganlah kita beranggapan segala sesuatu ketika kita hidup tidak akan mati. Buang persepsi yang salah ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Tetapi di dalam kematian-kematian ini Allah berikan ujian. Setiap yang bernyawa itu pasti mati, tapi Allah berikan ujian. Ujiannya apa? Ada ujian kebaikan, ada ujian kejelekan. Semua itu Allah berikan sesuai dengan takaran hambanya masing-masing. Umat Muhammad takaran seperti ini. Umat Muhammad takarannya ibadahnya cuma 5 kali sehari. Itu pun banyak yang nggak sholat. Sudah dikasih
masih sholatnya cuma 5 kali di dalam sehari, sedikit dibandingkan umat sebelum baginda Rasulullah. Masih juga yaitu meninggalkan sholat. Makanya umat Muhammad ini sudah disiapin neraka yang paling panas. Waktu itu baginda Rasulullah SAW mendengar berita dari Jibril ini, langsung pingsan 3 hari 3 malam ini, nangis terus. Kenapa umatnya ini dibikinkan neraka yang paling panas? Jahannam. Maka itu beruntunglah kita punya baginda Rasulullah SAW yang kasih sayangnya kepada umatnya tidak bisa dipungkiri lagi. Cintanya buat umatnya sudah tidak bisa ditangguhkan lagi. Sayang sekali Rasul pada umatnya. Saking sayangnya pada umatnya, setengah dari rasa sakit sakaratul maut sudah ditanggung oleh baginda Rasulullah SAW. Dan nanti Rasulullah tidak akan masuk surga sebelum umat-umatnya ini masuk surga semua. Ini harapan Rasulullah. Tetapi harapan baginda Rasulullah ini bisa kandas andai kata kita ini sebagai umatnya tidak pernah punya rasa sayang, tidak pernah punya rasa cinta kepada baginda, pada beliau. Umatnya seperti kita ini senantiasa mengingkari, melaknati, berkhianat, munafik. Wa'adallahu munafikina wal munafikati wal kuffara naro jahannam khalidina fiyah. Neraka jahanam menanti kita itu. Dan kenyataannya sekarang apa yang terjadi? Kita tidak cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Di bulan Rajab kita tidak ada perbaikan untuk berzikir. Di bulan Rajab diberikan keistimewaan, kita tidak ada untuk perbaikan diri. Senantiasa maksiat kita besar-besarkan, harta kita utamakan. Kalau kita sudah berkaca seperti ini, bagaimana kondisinya kita? Kondusifkah kita? Ini yang perlu ditanyakan. Tanya pada diri kita. Tidak perlu kita ngomongin orang lain. Nggak perlu kita gibahin orang lain. Urusin diri kita sendiri aja. Innal insanu lirabbihi lakanut. Innal insanu, sesungguhnya manusia itu lirabbihi, kepada Allah, lakanut, sangatlah ingkar, tidak bisa bersyukur. Ini disebutkan dalam surah Al-Adiyat. Innal insanu lihubbil khairi lakanut. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia ini ala dzalika lasyahid, menyaksikan, mengakui keingkarannya. Pertama, manusia ini senantiasa ingkar. Dan dia di sini wa innahu ala dzalika lasyahid, manusia itu mengakui keingkarannya. Makanya nanti ketika kita mati, mulut dikunci, semua bicara sendiri. Tidak ada di sana pengadilan, nggak adil. Pengadilan akhirat adalah pengadilan paling adil. Tidak ada satupun kelewatan. Itu penting. Penting buat kita jalankan. Apapun nanti akan terjadi, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada yang kelewatan, enak aja kelewatan. Semua secara detailnya, secara signifikannya jelas jeli. Allah Maha teliti. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, la khabir. Allah Maha teliti, Allah Maha segalanya, teliti, jeli. Andai kata Allah memberikan hidayah, memberikan rahmat, Allah berikan rahmat hidayah pada hambanya. Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya kalau Allah berkehendak. Tetapi jika Allah tidak berkehendak, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, dikunci semua, ditutup semua. Sekarang kalau kita sudah seperti ini, disebutkan wa innahu ala dzalika lasyahid, manusia mengakui ingkarnya, mengakui keingkarannya. Kemudian yang paling ini dipertanggungjawabkan lagi,
paling jahat juga ini apa? Wa innahu li hubbil khairi lasadid. Wa innahu, dan sungguhnya li hubbil, cintanya khairi kepada harta, lasadid, benar-benar berlebihan. Cinta berlebihan. Sudah ingkar. Kemudian cinta kepada harta berlebihan. Buktinya apa? Buktinya ketika setiap hari kita tidak menunaikan sholat, apakah ada penyesalan pada diri kita? Nggak ada penyesalan sama sekali. Coba kalau satu hari kita kehilangan sepeda motor satu aja, nangisnya gulung tukur. Gulung tukur situ. Nangisnya sudah nggak bisa diampuni lagi. Udah gulung. Sampai 4 hari, 5 hari, nangis matanya sampai bengkak. Itu baru sepeda motor. Belum lagi kalau mobilnya hilang. Belum lagi kalau rumahnya hangus, kebakaran. Artinya di sini inilah ayatnya menjelaskan wa innahu li hubbil khairi lasadid. Bahwa cintanya manusia kepada harta ini berlebihan. Jadi ayat ini sangkutannya ini sangat kuat sekali, dan ayat ini benar-benar mengingatkan kita semuanya. Apa? Innal insanu li rabbihi lakanut wa innahu li hubbil khairi lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Diingetin ini, ingkarnya, diingetin keingkarannya, diingetin juga tentang apa namakan berlebihan di hartanya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Afala ya'lamu, maka tidaklah dia mengetahui. Idza bu'thira ma, apabila ia nanti dikeluarkan, ma, yang apa fil kubur, di dalam kubur. Keluarkan dari kubur. Manusia pasti akan mati, dimintai pertanggungjawaban. Bangkit dari kubur, orang cinta dengan hartanya di dunia seperti apa? Orang yang suka meninggalkan sholat seperti apa? Kepalanya babi. Sedangkan nanti kita hisab, kita sholat kita dulu. Sholat nanti hisab paling utama. Kenapa kita meninggalkan sholat? Kenapa kita lalai dalam sholat? Fawalil musallin alladzina hum an salatihim syahun. An salatihim syahun. Orang yang sholatnya lalai. Orang yang suka meninggalkan sholat. Seringkah kita jumpai orang yang lalai dalam sholat? Sering sekali. Tapi coba kalau kita lalai dengan handphone kita, lalai dengan kendaraan kita, bisakah? Ingat. Kalau sama handphone, sama apapun yang berhubungan dengan harta, ingatnya minta ampun. Coba kita bayangkan. Banyakkah mana ketika kita sedekah di paketan handphone kita, sama sedekah di masjid, banyakan mana? Ikhlasan mana? Ternyata survei membuktikan ikhlasnya kita banyakan sedekah di handphone beli paketan, ikhlasnya nomor 1 beli handphone yang berupa paketan daripada kita sedekah di masjid, daripada kita sedekah buat amaliyah akhirat. Ini kenyataannya. Dan ini sering terjadi tanpa sadar, secara signifikan kita sudah merusak daripada sel-sel saraf pemikiran akhirat. Ingat, saraf pemikiran akhirat. Sehingga kita sudah tidak mikirkan akhirat lagi, yang kita pikirkan dunia ini. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sadarkah kita apa yang kita lakukan ini salah? Sadarkah kita ketika kita masih hidup ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa taubat? Begitu pentingnya dunia yang bisa melupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kita untuk bisa taubat. Begitu pentingnya dunia yang bisa meninggalkan segala sesuatu sampai terfikirkan pada diri kita prasangka jelek kepada Allah yang menciptakan kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah.
Tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mari kita taubat sampai Allah meletakkan posisi kita, nama kita di dalam anggota atau nanti masuk ke dalam surga Allah. Masih ada pintu taubat bagi kita. Di dalam kita senantiasa ingkar, dengan ayat ini mengingatkan kita manusia dalam keadaan ingkar dan mengakui keingkarannya, memprediksi atau mengutamakan harta benda yang kita punya. Marilah tanpa sadar bagaimana kita nanti dibangkitkan dari alam kubur. Marilah kita taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat nasuha. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Satu ayat, dua ayat mengingatkan kita untuk mengklarifikasi dan sekalian merealisasi ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Marilah di dalam majelis pencerahan bimbingan amalan ini kita jadikan suatu tonggak di mana kita melangkah menuju kebenaran-kebenaran yang Allah berikan, Allah ridhokan, terutama nanti menjelang bulan Ramadan. Marilah bulan ini, marilah bulan Rajab, akhir bulan Rajab ini kita jadikan momen yang paling bagus untuk perpisahan bulan Rajab, menyambut datangnya bulan Ramadan. Ujian di bulan Rajab, mari kita jadikan suatu hal yang nanti penerapannya di bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan dengan hal yang benar-benar dengan penuh kasih sayang, cinta kita kepada Allah 1000 kali dilibatkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Ini yang kita harapkan, 1000 berkah, 1000 hidayah, 1000 rahmat. Nanti Allah akan pancarkan, Allah akan curahkan buat hambanya, hanya hambanya yang beriman. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah, taqwallah, beriman pada Allah. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.